Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Jamaah maghrib rahimakumullah. Marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat, atas segala karunia-Nya yang sudah diberikan kepada kita sehingga sampai hari ini kita masih diberi hidayah, diberi taufik, diberi inayah untuk senantiasa bisa menjalankan ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kita akan lanjutkan tafsir Al-Quranul Karim surat Al-A'raf. Kita akan membaca terlebih dahulu beberapa ayat biar tidak lupa cara membaca dengan taksin, dengan memperbagus, memperbaiki bacaan kita semuanya. Kita mulai dari ayat yang ke 73. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ila thamud akhahum salihah قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم ingat-ingat mim ketemu ba, hukum bacanya iklabnya ya harus dibaca dengan dengung pelan-pelan. Hadhihi naqatullahi lakum ayah fadharuha ta'qul fi ardillah ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض Ya, walaupun tidak ada tandanya, ini ada tanwin ketemu wawu, tinggal senantiasa dibaca idgham bi gunnah.
ulangi. Wa bawwa'akum fil ardi tattakhiduna min suhuniha qusuran wa takhituna al-jibala buyuta. فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. Ini dibacanya kalau ada sini kasroh dibacanya i, nggih. Kalau u boleh dibaca a atau u. Monggo i'tina.
فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنه وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناسخين. Monggo satu nafas ngerekuat. Lima ayat lagi sampai Lut nih, sampai kisah Nabi Lut nanti kita bahas. Walutan idh qala liqaumihi ata'atuna al-fakhishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Innakum lata'atuna ar-rijala sahwatan min dunin nisa' bal antum qaumun musrifun. Wa ma kana jawab qaumihi illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Fa'anjaynahu wa ahlahu illa imra'atahu kanat minal ghabirin. Banyak yang salah diulangi. Ilam ro'atahu. Ini di sini dengung fa'anjaina, ilam ro'atahu. Jangan illa imro'atahu. Ulangi. Fa'anju. Monggo.
فأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. Ya, jamaah rahimakumullah, kita sedikit mengulas kembali dari mulai kisah kaum Samud ya. Kemarin pada kajian yang sudah lalu sudah kami sedikit jelaskan bahwasanya kepada kaum Samud diutus nabi mereka, seorang nabi yang bernama Salih ya. Nabi Salih diutus kepada kaum yang sebagai pengganti kaumnya Nabi Hud. Kaum Nabi Salih ini, kaum Samud ini kalau sekarang letaknya kata para ulama berada di sekitar Yaman, negeri Yaman sekarang. Mereka dahulu diberi kemampuan, mereka bisa membangun istana-istana di padang pasir, dibangun istana-istana, dan juga bisa membuat rumah-rumah dari batu yang dibuat sedemikian indah menjadi sebuah rumah istana. Ya, karena Nabi Soleh ini menyuruh pada intinya sama. Nabi Soleh menyuruh kaumnya untuk menyembah hanya kepada Allah semata. Ya, akan tetapi kaumnya menolak, bahkan menantang Nabi Soleh. Ya, kalau kamu memang Rasul, coba datangkan mukjizat. Kalau kamu memang seorang Rasul, ya, ya di sini bahwasanya I'tina bima tangiduna in kunta minal mursalin. Datangkan azab jika kamu memang seorang rasul benar-benar. Kaumnya Nabi Soleh, yaitu kaum Samud, mereka menantang, tidak percaya dengan ancaman-ancaman dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga mereka menantang. Datangkan, kalau memang kamu seorang rasul, coba datangkan azab. Lalu oleh Allah diberi cobaan, diberi ayat, yaitu kemarin sudah saya sampaikan menurut berita-berita dari Israelinya ya, bahwasanya unta tersebut setelah kaumnya Nabi Soleh meminta mukjizat, Nabi Soleh salat dan memohon kepada Allah untuk didatangkan sebuah mukjizat. Dari sebuah batu lalu terbelah, muncullah seekor unta betina yang sangat besar dan sedang mengandung. Permintaannya seperti itu memang. Kaumnya Nabi Soleh itu meminta unta yang langsung dari Allah, dan lebih sulit lagi, sing lagi mateng kan neko-neko nggih, aneh-aneh. Jaluk unta tok bae. Ini kan pelecehan namanya. Ya, pelecehan kepada ajaran Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu. Akan tetapi Allah mengijabahi. Ya, setelah Nabi Soleh sholat, lalu muncullah seekor unta yang sedang mengandung. Ya, dari bongkahan batu. Ada batu besar, Nabi Soleh sholat di situ, lalu terbelah. Dari dalamnya adalah keluar unta yang sedang mengandung. Walaupun seperti itu, ternyata kaumnya Nabi Soleh ini tetap sangat sedikit yang beriman. Itu. Lalu diberi perjanjian oleh Allah dan Nabi Soleh bahwasanya antara onta dan kaum Samud ini diberi giliran untuk meminum di sumber mata air. Sehari untuk kaum Nabi Samud, untuk manusia, sehari untuk onta, karena menurut para ulama onta tersebut memang berukuran sangat besar sehingga banyak membutuhkan sumber air, sehingga giliran satu hari untuk onta, satu hari untuk manusia. Akan tapi karena keserakahan dari kaumnya Nabi Samud, lalu mereka membuat makar, membuat rencana, mereka hendak membunuh
ontanya Nabi Soleh. Pada akhirnya mereka benar-benar membunuh ontanya Nabi Soleh. Oleh Nabi Soleh, tunggulah kamu selama 3 hari. Diberi waktu hanya 3 hari. Ya, diriwayatkan dalam kitab tafsir, mereka hanya diberi tangguh 3 hari. Setelah itu mereka digoncang dengan goncangan yang hebat, gempa bumi yang dahsyat sehingga tumpas semuanya kaum Samud. Ini. Lalu di ayat yang ke-79 Allah berfirman, "Fatawallanganhum," maka berpalinglah kamu dari mereka. Ini Allah berfirman kepada Nabi Saleh. Waqal, dan Nabi Saleh berkata, "Ya qaumi, hai kaumku." Ya. Ini ketika sudah terjadi bencana, Nabi Saleh berkata kepada orang-orang yang sudah mati, ya. Orang-orang yang seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika terjadi perang Badar. Perang Badar itu perang pertamanya Rasulullah. Para orang kafir mereka banyak sekali yang terbunuh. Lalu mereka sudah mati. Lalu dikatakan oleh Rasulullah bahwasanya Rasulullah berbicara kepada mayat-mayat yang sudah meninggal. Itu. Begitu juga Nabi Saleh. Dia berkata, "Waqal ya qaumi, hai kaumku, laqad ablaghtukum." Sungguh aku sudah menyampaikan risalah Tuhanku. Wa nasakhtu lakum, dan aku sudah menasehati bagi kalian. Walakin akan tetapi la tuhibbunan nasihin, akan tapi kamu sekalian tidak menyukai orang-orang yang memberi nasihat. Sangat banyak orang-orang itu angger dinasehati malah itu kelabiat manusia, ya. Dinasehati apik itu malah ala kowe ngerti apa. Tapi ngerti nasehati kalau berbuat sing elek-elek mah gampang banget gitu. Ayo pada nyolong jeruk zaman saya muda. Ya melu bae. Itu. Tapi ketika dinasehati dengan nasihat yang baik, banyak manusia tidak suka. Itu. Ini termasuk kaumnya Nabi Saleh. Lalu setelah generasi Nabi Saleh, ada Nabi Lut. Nabi Lut itu sejaman dengan Nabi Ibrahim, satu zaman, dan negerinya berdekatan dengan Nabi Ibrahim. Di sini Allah menceritakan Nabi Lut setelah Nabi Saleh. Bukan berarti tidak ada generasi setelahnya, kan, tapi ini merupakan urutan saja. Waluton, dan Lut, Nabi Lut maksudnya, kepada kaumnya, idza qala liqaumihi, ketika berkata kepada kaumnya, ata'tunal fahisyata, apa kamu mengerjakan fahisyah, perbuatan keji, ya, ma sabaqakum biha, perbuatan keji yang tidak pernah dikerjakan oleh orang sebelum kaumnya Nabi Lut. Min ahadin minal alamin, tidak ada seorang pun di dunia yang mengerjakan perbuatan keji yang dikerjakan oleh kaumnya Nabi Lut. Kaumnya Nabi Lut terletak di negeri Sodom, ya. Mereka kaum yang mempunyai kelainan, yaitu senenge homoseks, gitu. Laki-laki senang dengan laki-laki, perempuan senang dengan perempuan. Itu zaman dulu sudah ada. Sampai hari ini pun masih banyak. Bahkan di negara-negara non-muslim itu sudah ada undang-undangnya, boleh katanya laki-laki dengan laki-laki menikah. Terus sing darah apaan yang dipikir? Ya, kalau kita berpikir secara akal sehat, Masya Allah. Dan ini sudah dijelaskan. Kenapa Allah menjelaskan hal seperti ini? Karena ini di lingkungan kita benar-benar sangat banyak, ya. Manusia sampai hari kiamat akan ada. Di sini Allah menyebutkan, fahisyata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin, sebuah perbuatan keji yang belum pernah dikerjakan oleh orang sebelum kamu, kata Nabi Lut kepada kaumnya, kaum Sodom.
di negeri Sodom. Innakum lata'tunar rijala syahwatan min dunin nisa. Kamu ini melampiaskan syahwat kalian kepada laki-laki selain daripada perempuan. Laki-laki senangnya kepada laki-laki. Apakah ini kata Rasulullah SAW, ini adalah penyakit. Ketika na'udzubillahi min dzalik, ya kita berlindung kepada Allah, mudah-mudahan kita dan anak cucu kita, anak keturunan kita tidak mempunyai ya kelainan-kelainan seperti itu. Ketika pun mempunyai, harus segera berobat dengan beragama yang baik. Harus senantiasa berusaha mengekang diri, karena itu semuanya adalah penyakit dan bisa disembuhkan. Tapi kalau dijor kelowor, akhirnya ya dadra. Itu seperti itu. Ini perkara-perkara seperti ini ya harus kita pahami. Harus kita pahami agar kita bisa menempatkan segala sesuatu sesuai dengan porsinya. Ini kita berharap kita keluarga kita tidak ada. Ya. Akan tapi ini harus kita waspadai. Segala kebiasaan buruk ya dari mulai kecil kadang itu berpengaruh. Makanya Rasulullah dari mulai kecil itu sudah mulai harus memilah-milah. Ketika anak memasuki usia 12-13 SMP itu harus mulai dipisah kamar tidurnya laki-laki dan perempuan. Laki-laki dengan laki juga usahakan kata Rasulullah jangan dibiasakan mereka memperlihatkan aurat. Itu seperti itu. Karena nanti akan berpengaruh kepada kejiwaan mereka. Itu. Dan juga dalam pergaulannya, jangan sampai seorang laki-laki ya di waktu kecilnya terlalu banyak juga bergaul dengan perempuan atau perempuan bergaul dengan laki-laki. Ini nanti akan berpengaruh semuanya terhadap kejiwaan. Kalau tidak kita arahkan, ini berbahaya. Ya, ini bisa sampai ya bisa menjadi seperti kaumnya Nabi Lut. Ya, yang namanya LGBT ya kalau zaman sekarang ya. Nggih. Kertas mah LGBT. Sing ngerti. Ya bangsa kayak gue lah. Bangsa sing wandu-wandu ya. Itu yang aneh-aneh ya. Senang kepada sesama jenis ya, perempuan senang dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Ini disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, innakum lata'tunar rijala syahwatan min dunin nisa. Kamu melampiaskan syahwat kalian kepada laki-laki, bukan kepada wanita. Bal antum qaumum musrifun, bahkan kamu termasuk kaum yang melampaui batas. Gitu. Allah sudah menciptakan manusia itu berpasangan supaya ada kelangsungan, supaya saling tentram, saling menyayangi ya. Wa ja'alakum mawaddatan warahmah. Ini pemberian dari Allah. Panjenengan ya bisa-bisane ya seneng karo bojone yang sekarang. Itu pemberian dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, sebuah anugerah ya. Anugerah yang harus kita syukuri. Itu sangat banyak orang yang tidak mempunyai perasaan-perasaan seperti itu. Sangat banyak. Makanya ketika kita memilikinya, ya kita harus mensyukuri. Allah menjadikan kita secara fitrah, ya, yang namanya laki-laki ya senangnya kepada perempuan. Kalau ada kecenderungan, ya, atau ada gejala-gejala seperti itu, cepat-cepat. Ya, deteksi dini agar supaya tidak kebablasan. Itu. Lalu apa jawab kaumnya Nabi Lut? Wa makana jawab qaumihi, tidaklah jawaban kaumnya illa kecuali an qalu, mereka berkata, akhrijuhum min qaryatikum,
keluarkan Lut dari negeri kalian. Ya, dinasehati malah apa? Tidak terima, malah diusir Nabi Lut. Innahum unasun yatatahharun, kata kaumnya Nabi Lut, sesungguhnya mereka Lut dan pengikutnya adalah manusia-manusia yang sok suci. Jadi itu perkataan atau jawaban kaumnya Nabi Lut. Itu lah, kok sok suci kayak suci-suci ya, itu seperti itu jawabannya. Lalu apa yang terjadi? Fa'anjainahu wa ahlahu, dan kami selamatkan dia Lut, wa ahlahu, dan keluarganya, illa imra'atahu, kecuali istrinya. Ya, semuanya diselamatkan oleh Allah kecuali satu orang istrinya. Istrinya termasuk di antara kanat minal ghabirin, termasuk orang-orang yang tertinggal, yang ikut di diazab oleh Allah tabaraka wa taala. Istrinya Nabi, ya, jadi orang jaminan. Tidak ada jaminan istrinya Nabi ya masuk termasuk orang-orang yang kafir. Gitu. Ya, kita tahu Nabi Nuh juga ya. Nabi Nuh istri dan anaknya malah. Nabi Ibrahim bapaknya kafir. Gitu. Ini Nabi Nuh. Nabi Lut. Ya. Wa amtarna, apa yang terjadi? Wa amtarna, dan kami turunkan alaihim mataran, hujan. Ya. Hujan apa? Kira-kira hujan batu di sini. Ya, wa amtarna alaihim mataran. Matar itu hujan, tapi di sini bukan hujan air, akan tapi hujan batu. Digoncang dari bawahnya. Menurut di dalam ayat-ayat yang lain nanti ada, karena dipenggal-penggal oleh Allah tabaraka wa taala. Dalam ayat yang lain Allah menyampaikan buminya dibalik, yang atas dari bawah, bawah dari atas ditimpa hujan batu. Naudzubillah. Itu yang terjadi pada kaum Nabi Lut. Kita diperintah oleh Allah, fandur kaifa kana ngakibatul mujrimin. Fandur, perhatikan bagaimana nasib, ya, akibat dari orang-orang yang berdosa. Itu yang akan terjadi, dan ini akan berulang. Jamaah rahimakumullah, ini akan berulang. Ya, hari ini sangat luar biasa banyak. Bahkan mereka, ya, orang-orang seperti kaum Nabi Lut, ya, kaum Sodom, itu bahkan terang-terangan meminta legalitas. Yang mudah-mudahan kita bangsa Indonesia siapa sing waras memimpinnya gitu. Ya, kalau di daerah-daerah orang kafir itu ada undang-undangnya. Boleh katanya laki-laki menikah dengan laki-laki atau wanita menikah dengan wanita. Naudzubillah. Satu lagi. Wa ila Madyan, dan kepada negeri Madyan, akhahum Syuaiban, dan kepada negeri Madyan diutus kepada mereka saudara mereka, yaitu Syuaib, Nabi Syuaib. Syuaib berkata, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin khairuh. Ini sama, ya. Sembahlah Allah, tidak ada Tuhan yang bagi kalian yang berhak disembah kecuali Allah. Qad ja'atkum bayyinatum mir rabbikum, sungguh sudah datang kepada kamu bayyinah, bukti-bukti yang nyata dari Tuhanmu. Fa'auful kaila wal mizan. Kaumnya Nabi Syuaib, kaum Madyan, ini kaum yang sudah kesini, ya. Kehidupannya adalah dengan berdagang, berbisnis, pandai berbisnis, pandai mengelola usaha. Akan tetapi kaumnya Nabi Syuaib ini suka curang, ya, suka curang, timbangannya kadang diakali. Ya, zaman dahulu mungkin masih banyak, ya, sekarang mudah-mudahan sudah tidak ada, ya, pedagang-pedagang yang seperti itu. Kalau zaman dahulu saya sering dengar katanya timbangannya diakali, atau zaman sekarang juga masih ada, ya.
Saya dengar kalau di pom bensin jangan suka 3 kali. Saya tidak saya tidak ngandel karena tidak tahu, tidak melihat dengan kepala sendiri. Ya kan, tapi itu sudah ada dari zaman dahulu. Ya, ini diceritakan oleh Allah Tabaraka wa Taala, yaitu kaumnya Nabi Syuaib, ya, kepada kaum di negeri Madyan namanya. Makanya diperintah oleh Syuaib, fa'auful kaila wal mizan, dan penuhilah takaran dan timbangan. Ajadi kurangi, wala tabakhasun nasa asyahum, janganlah kalian mengurangi hak-hak manusia sedikit pun juga. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, dan janganlah kau membuat kerusakan di bumi sesudah diperbaikinya. Ini ya dakwah Nabi Syuaib. Kalau tadi Lut ya mendakwahkan utamanya adalah untuk meninggalkan pekerjaan homoseks, okay? Kalau untuk Syuaib itu mendakwahkan agar supaya kaumnya tidak curang dalam takaran dan timbangan. Ini ya, dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin. Dan demikian itu, yaitu dengan memenuhi takaran dan timbangan itu lebih baik bagi kalian jika kamu beriman. Ketika kita beriman kepada Allah, go ngapa curang, go ngapa ora cara wong Jawa, ora dadi daging ora. Go ngapa curang? Ya paling go curang 50 ngomong ngene paksaun 100 ya pada bae mbok. Itu seperti itu ya. Kalau kita mau berpikir secara jernih dalam segala macam pekerjaan, dalam segala macam bisnis, ini menyeliputi keseluruhan. Kita harus adil di dalam berjualan. Ya, dodolan beras ya seperti itu. Mana yang kualitas bagus, mana kualitas nomor 2, kualitas nomor 3, harus disampaikan. Aja dicampur aduk, berasnya campur aduk, regane nomor 1, itu namanya itu seperti itu. Haram sama sekali. Dalam jualan apa saja ya disampaikan, termasuk ya ini zaman sekarang jualan sapi ya. Jualan sapi sing bakal sapi ya, alhamdulillah Cikadu 9, alhamdulillah sudah penuh. Malah lebih 1 ini tadi baru daftar. Ya udah dapat 9 penuh ya, ada lagi daftar 1 lagi ya, mudah-mudahan ada lagi temannya 10 dari si nyawut kawin nanti kocor. Itu tahun kemarin 10 gitu. Ya alhamdulillah, kita ikhlaskan saja, mudah-mudahan lancar semuanya. Ya alhamdulillah ya, khususnya masyarakat kaum muslimin di Grembel Cikadu masih konsisten, masih istiqomah ya, untuk senantiasa berusaha menyedekahkan sebelum datangnya ya musibah, sebelum datangnya kematian kita. Karena memang seperti saya, ketika saya berbicara seperti ini, bukan saya ndongakno panjenengan nggih. Saya kemarin baru malam Jumat baru ngomong bahwasanya terkait banjir itu. Panjenengan masih ingat saya baru ngomong? Bukan saya mendoakan, tapi memang seperti itu keadaannya ya. Hidup kita ini dipegang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa yang akan terjadi besok kita benar-benar tidak tahu. Ngangkat aja ngangkang kongger panen gonyong arep sedekah arep infak dilala ora panen. Seperti itu ya, manusia memang bisanya hanya seperti itu, bisanya hanya seperti itu. Kongger nyong reba tamanan ya. Orang gede-gede kotak siji baru sempet awe wis kebanjiran. Makanya ketika kita mau berbuat baik jangan tunda besok. Ini pelajaran yang kita ambil. Ketika kita sudah sampai seperti itu ya mau diapain? Nggih, arep nggerutu ya karo sapa. Ya jadi harus tetap ikhlas, harus tetap istiqomah. Ya ini semuanya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yakin bahwasanya Allah akan mengganti yang lebih baik kalau panjenengan sabar.
Itu saja. Kalau muslimin itu gampang gitu. Kalau ditimpa musibah apapun juga ya tetap enteng menghadapinya. Begitu gitu. Bukan berarti saya mendoakan kalau saya ngomong. Itu seperti itu ya. Akan batin lagi. Itu seperti itu. Ya. Bangsanya. Ya kita akhir-akhir ini emang ya alam ini sudah nggak apa ya seperti dahulu nggih. Bulan Juli kudune wis terang nggih, sekarang malah lagi banjir itu ya. Itu semuanya wallahu a'lam ya. Allah yang tahu. Ya, tuharul fasada fil bahri wal bahr kata Allah. Sudah tampak kerusakan di darat dan di laut bima kasabat aidinas dengan sebab-sebab perbuatan tangan manusia. Ini di Al-Qur'an disebutkan oleh Allah tabaraka wa taala. Ya, makanya kalau sering terjadi banjir ya masuk maring sawah karena apa? Kalangannya kecil kenapa ya? Kalangannya di gripisi pak ya. Ya itu kan ya kalau kita kembali kepada diri kita ya kita harus koreksi kepada ini. Itu seperti itu ya. Ya karena Allah tidak akan menguji kita. Ya semua Allah itu pada prinsipnya pasti yang baik-baik. Ketika itu kok ada musibah yang buruk menimpa kita itu dengan sebab perbuatan kita. Allah itu sangat pemurah. Itu. Jadi monggo musibah yang akan terjadi ingat ya idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Titik selesai. Nanti tetap lego, tetap santai saja. Yang kau nandur maning angger tanya. Seperti itu saja. Itu ya sampai di sini dulu gitu. Mudah-mudahan ya hikmah dari 3 kaum Nabi Soleh ya, Nabi Lut ya, terus Nabi Su'aib. Itu kaum-kaumnya semuanya dibinasakan oleh Allah tabaraka wa taala. Itu. Kenapa kok dibinasakan ya? Kalau Rasulullah pernah ditawari ketika kaumnya menolak. Ya, ketika berada di Taif kalau nggak salah ya. Rasulullah pernah ditawari Jibril. Ya Muhammad anggar ko paribasar jengkel ke Gunung Sengkala bergena maring negeri Taif ini bisa, tapi Rasulullah tidak seperti itu ya. Rasulullah ya mudah-mudahan nanti di kemudian hari ada keturunannya dari orang-orang yang menantang saya, ada yang masuk Islam, dan kenyataannya setelah Rasulullah wafat negeri tersebut menjadi pendukung agama Islam. Itu seperti itu. Tapi memang ini semuanya dikehendaki oleh Allah ya. Kaumnya Nabi Nuh ya, Nabi Hud, Nabi Salih, Nabi semuanya dimusnahkan oleh Allah. Ini semuanya sebagai ibrah, sebagai pelajaran bagi kita. Bahwasanya apapun dosa yang kita lakukan pasti akan ada azabnya. Apapun yang kita kerjakan, dosa apapun yang kita kerjakan pasti ada balasannya. Gitu. Hanya mau dilaksanakan di dunia atau nanti ditangguhkan di akhirat. Kalau di dunia sih kalau kita masih diberi keselamatan oleh Allah, kita bisa memperbaikinya. Ya kita jangan sampai selamat di dunia tapi tidak selamat di akhirat. Kalau di dunia kok sering kena ujian, sering kena musibah, itu berarti semakin banyak dosa-dosanya yang digugurkan oleh Allah tabaraka wa taala. Itu saja, itu kaum seorang muslim itu seperti itu. Apapun yang menimpa ya, kalau kebaikan dia bersyukur ya, baik. Kalau ditimpa keburukan dia sabar ya baik. Semuanya perkesudahannya pasti baik. Yaitu pelajaran-pelajaran dari Al-Quran, dari kisah-kisah kaum-kaum terdahulu ini sebagai pengingat-ingat ya, agar supaya kita tidak mengulangi ya sejarah yang dilakukan oleh sebagian besar umat manusia, sehingga kita bisa
menghindari hal-hal yang bisa mendatangkan azab Allah tabarak wa ta'ala, begitu ya. Kita ya untuk zaman sekarang memang seperti itu ya. Untuk darah kita yang notabene muslim yang ngerekon kurban tah amrong tapi urunan nanggap bayang tah ada khotot. Ya, ada daerah seperti itu, subhanallah ya. Kalau untuk kegiatan-kegiatan yang seperti itu yang mereka ngotot tapi yang benar-benar syariat dari Allah ya, boro-boro orang berpikir aja. Itu ya, kita mudah-mudahan kita bisa menjadi pionir lah, menjadi senantiasa orang yang menggerakkan kebaikan-kebaikan sampai kepada anak keturunan kita. Begitu nggih? Ya, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.